Ribuan pecalang atau petugas keamanan adat memenuhi sisi utara lapangan Bajra Sandi Denpasar dalam apel Gelar Agung Pecalang Bali pada Senin pagi. Mereka yang berasal dari sejumlah kabupaten kota tersebut dikerahkan untuk ikut menjaga keamanan Bali dari potensi demo anarkis. Ribuan pecalang yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Bali tampak memenuhi sisi utara lapangan Bajra Sandi Denpasar pada Senin pagi. Mereka dikerahkan dan secara langsung dilibatkan pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Desa Adat dalam rangka antisipasi potensi demo anarkis yang akan terjadi di wilayah Bali dalam beberapa waktu ke depan. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya berbunyi, Pecalang Bali tidak menerima adanya demo anarkis yang mengganggu ketertiban Bali. Pecalang siap bekerja sama dengan TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban Bali dari tindak anarkis, serta mendukung aparat negara menindak tegas secara hukum pelaku demo anarkis yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Ida Pengingsir Agung Putra Sukahed, selaku Ketua Majelis Desa Adat menjelaskan, pecalang ini nantinya akan diarahkan di desa adat dan kabupaten kota masing-masing untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan perusakan fasilitas umum. Pecalang nantinya tidak dibekali senjata seperti aparat keamanan, melainkan hanya menindak perusuh melalui komunikasi yang tegas. Ya di masing-masing desa adat, kemudian masing-masing juga di kabupaten kota, ya kan, untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum juga semuanya, begitu ya. Jika terjadi kerusuhan, langkah awal apa yang dipesankan kepada pecalang, Ratu? Ya, jaga keamanan, kedamaian, ketentraman Bali, karena Bali bergantung kepada kedamaian, keamanan, kerukunan, ketertiban. Karena bergantung kepada pariwisata, itu masalahnya. Beda dengan daerah lain. Itu pentingnya itu. Jadi bagaimana itu upaya untuk pengamanan terhadap nanti misalnya ada pendemo atau apakah misalnya akan pendekatan? Tidak, pecalang tidak dibekali senjata. Pecalang cukup istilahnya di Bali memogol. Tapi sudah Ratu ingatkan, memang pendemo-pendemo dari dulu tidak ada mengarah ke pecalang. Itu Ratu hormati. Tapi diingatkan juga ya, jangan pernah menyakiti pecalang, walaupun tanpa senjata, tanpa tongkat. Ya. Tindakan tegasnya sampai sejauh mana itu? Ya. Tindakan tegas yang bisa dilakukan oleh pecalang itu sampai sejauh mana? Langkah tegasnya, ya tegas dengan ucapan. Itu pun ya, biasanya sih dihormati. Bawa keris negatu. Aksesoris itu. Keris. Sementara Dewa Made Mahayatnya, Ketua DPRD Bali, menegaskan pecalang bukanlah alat hukum maupun keamanan negara seperti TNI Polri. Namun keberadaan dan dilibatkannya pecalang dinilai bisa meredam dan mencegah terjadinya kerusuhan di Bali seperti kasus-kasus sebelumnya. Itu kebijakan dari MDA sendiri ya. Saya belum tahu soal itu. Sampai Bali aman atau seperti apa? Tentu. Kita jaga bersama lah. Ya, artinya ketika ada demo anarkis, apa yang akan dilakukan oleh pihak pecalang? Tindakan apa yang bisa dilakukan? Yang kami tahu, pecalang bukanlah alat hukum, alat keamanan, tapi menurut kami di Forkopimda, jika ada pecalang biasanya niat anarkis itu bisa diredam paling tidak, dan itu sudah terbukti dengan kejadian sebelumnya. Baik. Pak, ini ditegaskan bahwa pecalang ini ngayah atau dapat insentif nanti? Ini kan ngayah di adat, belum ada insentifnya, belum ada. Mungkin ke depan kita akan bahas dengan melihat situasi keuangan daerah, karena itu adalah kemampuan keuangan daerah. Di Bali sendiri, kerusuhan sempat terjadi pada Sabtu 30 Agustus yang lalu, saat aksi demo yang dipusatkan di Mapolda Bali dan gedung DPRD Bali. Kejadian tersebut menjadi tolak ukur Forkompimda di Bali melakukan tindakan pencegahan dan keamanan dari perusuhan yang lebih humanis dengan melibatkan pecalang di dalamnya.